Sejarah mencatat jalan panjang manusia untuk dapat pergi ke ruang angkasa. Salah satu teknologi yang digunakan adalah roket pada tahun 1957. Rusia berhasil meluncurkan roket Sputnik 1. Peluncuran ini ternyata menginspirasi beberapa mahasiswa UGM untuk membentuk Persatuan Roket Mahasiswa Indonesia atau PRMI, yang akhirnya berhasil membuat roket pertama milik Indonesia. Pada tahun 1963, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Perkumpulan Roket Mahasiswa Indonesia atau PRMI merancang dan meluncurkan roket pertama di Indonesia. Waktu itu meluncur pertama, itu nggak lihat. Loh kemana? Jos, dung, bes, hilang. Wah, rakyat banyak sekali yang melihat itu. Orang-orang desa banyak, kita nggak bisa ngatur lagi itu. Kita konsentrasi kepada peluncurannya saja, ya. Dan setelah waktu itu peluncur naik, wah bertepuk tangan luar biasa mereka itu. Yang di situ itu merancang itu kira-kira ada 20 orang, ya, banyak sekali itu. Besinya itu yang masalah, ya, besinya itu masalah. Karena apa? Setelah kita coba, besi apa saja itu meledak. Ya, meledak itu, duar, karena over pressure. Kuat sekali itu. Pipa air itu nggak kuat. Lalu pipa itu apa? Telepon ini apa? Listrik itu nggak kuat. Akhirnya ada teman yang namanya Ibu Mariam, ya. Pak, saya punya bapak saya itu dari DKA waktu itu punya steam tube. Steam tube itu adalah tubing untuk uap air untuk lokomotif. Wah, kalau ada itu coba diambil itu dari Tegal. Sukarela itu semua, ya. Itu Bu Mariam itu solusinya. Nah, itu dari DKA itu diambil, ya. Ternyata dites sangat powerful, nggak meledak. Hanya berselang 1 tahun setelah UGM berhasil meluncurkan roket Gamma pada tanggal 6 Januari 1964, ITB meluncurkan roket Prima. Sebenarnya proyek ini namanya yang pertama itu dalam rangka Prima, proyek roket ilmiah militer awal. Proyek roket ilmiah militer awal, Prima. Proyek Prima. Itu kita kerjasama dengan AURI, TNI Angkatan Udara. Karena TNI Angkatan Udara punya peluru kendali. Karena waktu itu anak-anak muda senang roket, jadi kita ya bikin juga. Saya ambil bahan bakarnya dari roket yang ada, jadi dari kerjasama TNI dengan TNI Angkatan Udara itu. Jadi kita ngambil bahan bakar dari senjata, dari peluru-peluru itu, projektil namanya. Kita ambil bahan bakar dari situ, kita reka-reka sendiri untuk meluncurkan ini, proyek Prima itu. Ya di tiap hari itu ke Pamungpur, Bandung Pamungpur. Gitu. Naik mobil yang itu 200 belokan itu. Itu dari Garut ke Pamungpur itu 200 belokan. Wah pusing. Kalau tiap hari kan kacau juga itu. Jadi gitu. Wah tapi dulu semangat. Ya saya belajar roket, tapi belum pernah meluncurkan roket di Amerika. Belum. Belajar aja, ya meluncurkan di sini. Jadi di sini itu pertama kali, jadi ya harus hati-hati dan belum punya pengalaman, jadi semua orang kan meraba-raba. Ya
ingin deket-deket ke roketnya, nah itu bahaya itu. Tapi kita kan belum tahu bahaya itu di situ. Ngawur aja itu. Iya, sudah dikasih tahu, itu sudah termasuk jenderal juga. Jadi waktu peluncuran deket-deket ke, setelah tahu bahwa itu bisa meledak di atas, lalu kerongsongnya jatuh, baru tahu bahwa ada bahayanya. Itu kolonel-kolonel jenderal-jenderal ingin itu lihat dari dekat. Setelah kejadian itu kapok sudah. Ya bangga dong, bisa juga kita. Selamat lagi, yang penting selamatnya. Semangat untuk berinovasi dari Sayono dan Wiranto semestinya bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya. Tim CNN Indonesia, Jakarta.